supaya kami dapat mempersembahkan suara kami, puji-pujian kami, bahkan hidup kami untuk kemuliaan bagi Tuhan. Allah Roh Kudus pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku berserah.
Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Katakan dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Hidup kita adalah penyembahan. Haleluya. Katakan lagi katakan. Ini kami berharap di matamu.
hidup kami. Kami akan teguh percaya pada kuasa-Mu, pada nama-Mu yang ajaib. Tak ada yang dapat menandingi-Mu Tuhan. Tak ada yang bisa kami samakan. Engkaulah Allah yang luar biasa. Yesus, nama yang dahsyat, juru selamat satu-satunya. Oh, haleluya.
Tuhan. Kami datang bukan hanya sebagai penonton, tapi kami mau datang menyembah Tuhan. Kami mau lepaskan roh kami untuk datang menyembah Tuhan. Kami mau katakan Engkaulah Allah sang pembebas yang membebaskan setiap belenggu, yang membebaskan setiap ikatan. Setiap yang hadir di tempat ini akan dilawat oleh Tuhan dengan luar biasa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, segala sesuatu yang digumulkan Tuhan akan jawab dengan waktumu ya Tuhan. Setiap pribadi-pribadi yang merasakan kelemahan-kelemahan akan dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami siap melompat-lompat bagi nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan dengan saya, amin. Haleluya, haleluya. Sebab Allah kita dahsyat, amin. Tolong kasih tos kanan kirinya, tos. Haleluya. Yesus, nama Yesus.
kaum wanita. Silakan
Para yang merasa dirinya adalah wanita, boleh maju ke depan untuk kita dapat sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Ya, saya mengundang semua kita ibu-ibu wanita GBI Tanah Merah. Kami mengundang semua maju ke depan karena ini adalah perdana bagi kami. Untuk kami bisa membangun satu wadah para wanita-wanita GBI Tanah Merah. Puji nama Tuhan, saya melihat sukacita yang luar biasa. Haleluya, saya melihat juga semangat yang luar biasa, amin. Berikan tepuk tangan yang terdahsyat dari Tuhan. Haleluya. Di samping kita juga ini perdana wanita-wanita karena kami sedikit kesaksian, Bapak Saudara kasih Tuhan. Boleh ya saya mewakili ya Ibu Ketua kita. Mana Ibu Ketua mana? Ibu Ketuanya sih masih? Ibu Ketua di sini dong. Sini dong. Atau Ibu Ketua mau menyampaikan sesuatu? Oh iya, saya mewakili. Karena 2 minggu yang lalu ya, kalau nggak salah. 2 minggu yang lalu, Bapak Saudara kasih Tuhan, kami boleh membentuk sebuah organisasi, yaitu wanita apa ya sebutannya ya, belum ada namanya. Ini lagi sedang kami gumulkan ya, tapi saya sebutlah wanita tangguh katanya. Wonder Woman. Saya Wonder Woman dari Cianjur jauh sekali datang ke sini. Haleluya. Saya mau mendukung, mau menyemangati teman-teman saya ya. Ibu-ibu muda, ibu-ibu yang sudah separuh baya juga ya. Bahkan juga menyemangati ibu mama kita yang tercinta Ibu Gembala ya sebagai penasehat kami. Kami belajar banyak sama Ibu Gembala karena hari Senin kemarin kami sebagai perdana kami belum melakukan ibadah by Zoom ya. Kami diajari Ibu Gembala kami mau dikaryakan ya lebih banyak lagi melayani Tuhan. Ibu Gembala melihat kami bahwa di antara kami semua ini adalah memiliki talenta-talenta untuk melayani Tuhan dan ini menjadi impian sebagaimana yang dipesankan oleh gembala kita, Bapak Gembala kita, bahwa teladan-teladan yang ditinggalkan Bapak Gembala kita tidak berhenti hanya di Bapak Gembala, tetapi ini mau kita terapkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya masih mengingat bahwa visi misi dari Amang Gembala itu berapa puluh tahun yang lalu ya, saya masih gadis ya, saya belum menikah itu, Amang Gembala dan Ibu Gembala itu bermimpi bahwa gereja kita ini akan menjadi besar. Dan 2000 jiwa saudara, kalau dihitung dengan jari rasanya memang sangat besar sekali, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan boleh menempatkan kami di Cianjur juga, Tuhan juga punya rencana yang luar biasa di sana. Ya. Dan ibu-ibu di sini juga saya yakin percaya kita harus melahirkan jiwa maksudnya ya. Jadi kita mau bergerak melayani Tuhan supaya mimpi dan keinginan daripada Tuhan melalui Bapak Gembala dan Inang Gembala boleh tersampaikan. Dan kita akan melihat buah-buah itu semakin besar. Puji nama Tuhan, sebagai ucapan syukur kami, sebagai kerinduan kami mau menyanyi bagi Tuhan, jangan bosan ya. Kami akan menyanyikan 2 pujian karena kami sangat semangat saudara kasih Tuhan. Bawa kami terus di dalam doa supaya jumlah kami ini boleh bertambah lagi. Oleh sebab itu saya menyampaikan kita semua ya, mari kita lebih mengembangkan sayap-sayap kita. Puji nama Tuhan, 1 pujian bagi Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib.
Satu lagi pujian yang kami naikkan bagi Tuhan, satukanlah hati kami. Berkatilah kaum ibu nanti kaum wanita ya menjadi kaum wanita yang luar biasa. Jadi nanti semua wanita-wanita GBI Tanah Merah adalah wanita-wanita yang dahsyat dipakai Tuhan dan diberkati. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan Yesus. Ku hidup ada satu pun dapat ku banggakan.
Yesus. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kaulah yang kami pandang dalam hidup kami Yesus. Engkau alasan kami. Yes, mari sama-sama katakan Yesus. Saya undang hamba Tuhan. Selama ku hidup, amin. Engkau alasan selama ku hidup. Biar pujian penyembahan kami menjadi seperti dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini doa kami karena apa yang kami bisa lakukan selain memuji menyembah-Mu. Itu sebabnya biar semua itu menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami sangat rindukan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah kami. Menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, bahkan menyembuhkan yang sakit. Karena firman-Mu adalah perkataan-perkataan Tuhan yang penuh kuasa. Ketika Tuhan sampaikan, maka dia tidak akan pernah kembali. Tapi dia melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya kami membuka hati dan hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus, terima kasih buat pimpinan Tuhan sampai pertengahan ibadah kami. Kami mau belajar firman-Mu. Itu sebabnya berikan kami hikmat-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami supaya benih-benih kebenaran ini menjadi bagian kehidupan kami seutuhnya. Tidak seorang pun yang terlewat hari ini, karena Tuhan ada bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, karena setiap kami siap mendengar, merenungkan dan melakukannya demi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang siap berkata, amin. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu sebelum kita duduk kepada Tuhan. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita semua, shalom. Yang pertama sekali sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya hari ini boleh beribadah bahkan melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu sebuah kehormatan bagi kita. Yang kedua, terima kasih Inang untuk kepercayaan yang Tuhan berikan pada saya Pak Gembala. Thank you banget ya untuk kesempatan hari ini. Para pengurus juga, Bang Bob thank you banget. Thank you juga buat jasnya nih, luar biasa sekali. Bang Bob dan istri thank you ya, Tuhan berkati kita semua. Karena saya baru pertama kali di sini, jadi memang cukup banyak yang saya belum kenal ya. Nama saya Luhut Siagian, istri saya Sisilia Ang. Boleh berdiri ya? Oke. Tapi puji Tuhan waktu itu sudah dijadikan berusihaan dia saudara ya. Karena hanya halak kita katanya boruni raja, jadi harus dijadikan boru raja dia. Ada saya tidak bisa hadir, namanya Juan Alexandro. Puji Tuhan Desember kemarin oleh kemurahan Tuhan sudah selesai S1-nya. Kebetulan dia jurusan matematika, jadi hari-hari ini sedang berdoa dia. Lagi ngelamar dan sambil mengajar, puji Tuhan ya. Sekilas itu dulu ya. Karena kita mau belajar tentang firman Tuhan, itu sebabnya. Oke, boleh brother untuk PowerPoint-nya dibukakan. Kita mau belajar sama-sama hari ini ya. Haleluya. Oke. Bisa dimunculkan? Ya. Oh udah. Oh di sini. Oh oke. Thank you banget ya. Jadi temanya membangun manusia roh yang kuat. Ya. Jadi ketika Inang memberikan saya waktu, saya berdoa, Tuhan apa yang harus disampaikan gitu loh. Ya. Kemudian ada semacam apa ya? Ide ini muncul. Oleh karena itu saya ingin kita
menangkap kebenaran ini. Kenapa saudara? Karena begini, boleh klik lagi? Oke, klik lagi brother, berikutnya. Oke, begini, dalam kehidupan ini ada banyak pergumulan kehidupan kita gitu loh. Ya, tapi seringkali orang berpikirnya agak berbeda. Itu sebabnya contoh nih ya, hampir setiap mall itu sekarang ada banyak fitness center ya. Bahkan sudah mulai di luar mall pun ada. Orang berlomba-lomba untuk apa? Untuk menjadi member. Dengan tujuan apa? Supaya tubuh fisik ini makin sehat, makin bugar. Karena memang filosofinya kalau makin bugar orang, maka produktivitasnya itu akan makin banyak. Betul ya? Dengan tubuh yang sehat kita bisa maksimal kira-kira begitu, melebihi yang tidak sehat. Tapi sebagai orang percaya Bapak Ibu, jauh lebih penting ternyata manusia roh yang di dalam ini gitu loh. Kenapa? Karena begini, contoh nih. Tubuh yang sehat memang di satu sisi kita perlukan supaya dalam aktivitas pekerjaan pelayanan kita lebih mudah. Sebab dengan energi yang banyak, tubuh yang sehat kita bisa melakukan itu sehingga hasilnya melebihi orang yang lemah. Tapi seringkali di sisi lain, tubuh yang sehat seringkali jadi membuat kita condong atau cenderung jadi sombong. Contoh nih misalnya nih, saya beberapa kali pelayanan di Departemen Perhubungan saudara. Jadi iseng-iseng saya tanya, yang di depan Gambir itu hubungan darat. Jadi suatu kali saya dibukakan ternyata peningkatan keributan di jalanan saudara sejak tahun 2000 itu meningkatnya tinggi sekali. Ternyata apa yang terjadi begini, di perjalanan kita mau naik motor, naik mobil seringkali kan kita itu sudah waspada. Tapi kadang-kadang yang mau bawa kendaraan yang lain kan tidak. Sehingga mungkin kita diklekson lah, disenggol lah. Maka yang terjadi keributan saudara. Ribut mulut tapi akhirnya turun jadi ribut tangan. Dan biasanya orang yang punya tubuh lebih besar, orang yang punya tubuh lebih kuat biasanya lagi arogan dia. Itu sebabnya seringkali tubuh yang sehat tadi seringkali kalau salah saudara malah terpancing orang itu untuk melakukan arogansi. Perhatikan di pelan-pelan. Ya. Itu sebabnya memang di satu sisi kita perlukan ya. Tapi sisi yang lain itu juga harus kita waspadai. Tapi sebagai orang percaya kita balik lagi, jauh lebih penting di mata Tuhan untuk kita lebih fokus kepada manusia roh kita untuk kita perkuat. Kenapa saudara? Karena begini, dalam pergumulan kehidupan kita apapun profesi kita saudara lihat. Kalau manusia roh kita, manusia batiniah kita lemah, maka kedagingan kita akan menguasai kita. Maka hasilnya akan selalu berujung apa? Malapetaka, keributan, persoalan. Karena daging tidak akan pernah berujung hal yang baik saudara. Pelan-pelan ya, klik lagi brother, masuk lagi. Itu sebabnya suatu kali ada namanya seorang petinju Edwin Valero. Kita bisa searching. Edwin Valero ini seorang petinju Venezuela yang terkenal sekali. Kenapa saudara? Dia 27 kali melawan lawan-lawannya dan semua KO. Pelan-pelan ya. Hebatnya orang ini 27 kali bertanding dan semua lawannya dibikin KO. Bukan hanya kalah angka, KO. Dulu kita punya petinju Elias Fikal ya, yang kidal itu. Tapi tidak semua di KO-in, kalah iya. Tapi orang ini saudara 27 kali bertanding, musuh-musuhnya di KO-an. Tapi suatu kali dia punya persoalan dan kelihatannya agak rumit buat dia. Tiba-tiba yang terjadi, saking dia tidak bisa menguasai diri, dia bunuh istrinya, dia tembak saudara. Sesudah dia bunuh istrinya, dia bunuh diri saudara. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Secara fisik orang ini hebat sekali, betul ya? Itu sebabnya 27 kali dia bertanding, dia KO kan musuhnya. Tapi manusia rohnya lemah sekali. Itu sebabnya ketika dia punya persoalan, dia bisa tidak terkendali tubuh yang kuat tadi. Dia bunuh istrinya, dia bunuh diri. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu,
Dalam kehidupan ini jujur, tidak semua hal kita bisa selesaikan dengan kekuatan fisik, betul? Betul Bapak Ibu? Justru seringkali yang kita paling butuhkan yang di dalam ini. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Pelan-pelan nih. Belum lama kan viral itu hamba Tuhan yang katanya Jawa Timur ya. Bapak Ibu nonton? Sekarang lagi di persidangan kalau gak salah ya. Itu seorang hamba Tuhan loh saudara. Secara materi dia kuat, fisiknya juga bagus. Tapi yang dipukulin kan istrinya saudara. Coba bayangkan. Dia hebat mungkin karirnya. Karena karirnya cukup bagus. Uangnya cukup banyak. Mungkin koneksinya juga cukup kuat. Mungkin badan dia juga cukup sehat. Tapi begitu lemahnya dia. Coba istri ini dibantingin, dipukulin. Saya lihat videonya buset. Pakai kayu dipukulin istrinya coba. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Nangkap ya Bapak Ibu ya, pelan-pelan ya. Karena ini penting buat kita. Jadi fisik yang luar ini penting karena ini bait Tuhan, yes. Tapi 1 Timotius berkata latihan badan ini terbatas gunanya. Perlu tapi terbatas. Oke? Tapi mau Tuhan kita konsentrasi kepada manusia batin ya kita. Karena itu kekal. Manusia jasmani ini akan merosot suatu hari. Muhammad Ali yang tadinya kuat, tua, peot gak? Peot juga bos. Para bodybuilder yang tadinya badannya kuat-kuat, peot gak setelah tua? Peot juga bos. Oke? Bukan berarti Anda tidak menjaga tubuh Anda, harus. Tapi fokus kita yang jauh lebih penting di mana? Manusia, roh kita. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, klik lagi brother. Klik lagi. Oke, nats kita di sini Bapak Ibu. Kita baca sama-sama ya. Hanya 2 ayat saja. Efesus pasal 6 ayat 10 dan Kejadian 1. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Pelan-pelan nih. Saya baca sekali lagi. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Waktu itu Tuhan bicara kepada jemaat Efesus lewat Rasul Paulus. Kepada jemaat itu. Kenapa? Karena waktu itu jemaat di Efesus juga punya banyak tantangan. Dari luar itu banyak musuh-musuh, termasuk orang Farisi yang tidak menyukai apa yang sedang dikerjakan Rasul Paulus di sana. Di dalam ada penyusup-penyusup yang mencoba untuk apa? Merusakkan pengajaran itu. Jadi tantangan di zaman itu juga tidak sedikit Bapak Ibu. Itu sebabnya Rasul Paulus dengan urapan Tuhan berkata, and finally, dan akhirnya. Nah hari ini Bapak Ibu, Tuhan sedang bicara kepada setiap kita. Tolong balik lagi ke nats tadi. Tuhan sedang bicara kepada setiap pribadi kita. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita untuk mengganti nanti kata kamu itu dengan nama kita saudara. Bapak Ibu masih hafal nama masing-masing? Ada yang lupa? Ada yang lupa? Enggak ya? Oke, Oma yang di belakang ingat ya, puji Tuhan ya. Oke, jangan sampai lupa nama ya. Tapi katanya ada untungnya lupa nama loh. Jadi panjang umur, kalau Tuhan panggil kagak dengar gitu loh. Jadi panjang umurnya. Ya, bercanda ya. Jadi hari ini Tuhan mau bicara kepada pribadi lepas pribadi di GBI Tanah Merah, Jemaat Tuhan Sambat ini. Oke, jadi kata kamu tadi nanti ganti kata namamu. Oke. 2, 3 ya. Akhirnya hendaklah luhut kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Jadi hari ini doa saya dan firman ini berlaku bagi setiap kita. Bukan hanya untuk saudara, bukan hanya untuk saya, untuk semua kita. Kenapa saudara? Klik lagi. Karena waktu Tuhan berfirman itu, baiklah kita menjadikan manusia, Tuhan itu kan roh adanya gitu loh. Jadi waktu Tuhan mau menciptakan manusia itu, manusia roh dalam idenya Tuhan. Itu sebabnya Adam dibentuk dari debu tanah, kemudian ditiupkan roh kehidupan, hidup. Itu rohnya gitu. Itu sebabnya saya berkata, klik lagi. Menurut saya kalimat saya begini, manusia itu adalah makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Pelan-pelan nih. Manusia itu
dalam kacamata firman Tuhan adalah makhluk roh. Nah, Tuhan mau kita lebih fokus kepada manusia yang di dalam tadi. Manusia roh kita, bukan yang di luar ini, yang kelihatan ini. Karena suatu kali dalam 2 Korintus 4:16 akan merosot juga sekuat-kuatnya. Tapi yang di dalam akan kekal. Itu sebabnya ketika seseorang meninggal, dari debu kembali ke tanah, tapi rohnya kembali kepada Allah. Tangkap ya Bapak Ibu, pelan-pelan nih. Kita harus perhatikan ini, tapi konsentrasi kita, fokus kita harus lebih, more than this, daripada ini. Oke, pelan-pelan lagi, klik lagi. Oke, lanjut. Oke, oh di sini boleh, brother, di sini munculkan bisa? Supaya saya bisa baca. Oke, nah pertanyaannya Bapak Ibu saudara begini. Bagaimana dong supaya kita bisa manusia rohnya kuat, kan gitu pertanyaannya. Jadi karena saya background guru biasanya begitu. Jadi kalau saya khotbah selalu pertanyaan gimana dong? Terus lanjutnya gimana? Kesimpulannya bagaimana gitu? Untuk menolong para murid saya mengerti yang saya maksud gitu loh. Ini kan semua kita murid-murid Tuhan ya. Jadi pertanyaan bagaimana supaya manusia roh kita? Yang pertama saya catat kita mesti sungguh-sungguh bertobat dan percaya Yesus. Nah pertanyaan saya, masih adakah di antara kita yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat di tempat ini? Masih ada? Sudah semua kan? Oke, amin. Tapi bagi kita sekarang aplikasinya adalah pertobatan setiap hari. Maksudnya bagaimana? Gini loh Bapak Ibu. Mulai kita bangun dari pagi hari sampai nanti kita mau tidur, coba kita hitung. Apakah kita berkemenangan atau kalah dalam kehidupan kita? Dalam ngomongan kita, dalam pikiran kita, dalam tindakan kita, dalam keputusan kita. Coba pelan-pelan. Mana lebih banyak? Menang kita lebih banyak atau kalahnya lebih banyak? Kita lebih dikendalikan kedagingan kita atau manusia roh kita yang kendalikan kita? Dari bangun sampai kita mau tidur lewat perkataan kita. Coba hitung, lebih banyak kata yang baik atau yang buruk? Yang bisa ngingat kita karena kita yang ngomong. Jangan bilang sama suamimu, lo ingetin dong gue berapa kali selesai. Ya, jangan ingetin suami, kita yang ngomong. Mulut-mulut kita nih, maaf nih, kata orang Betawi. Ente punya mulut suruh orang ngitungin, kagak gitu loh. Pelan nih bahasa Betawi. Yang kedua, sikap kita itu loh. Pelan-pelan ya. Tapi saya melihat orang-orang jujur di sini nang, wajah-wajah jujur kelihatannya ya. Puji Tuhan Pak Gembala. Oh gak ada yang ngaku. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya itu besuk mertua saya di rumahnya di Teluk Gong. Saya naik motor pulang dari arah kota tua lama. Jadi karena udah lama gak lewat situ kan ternyata banyak perubahan tuh. Kalau saudara ke kota tua ya, jalannya ditutup, bingung saya. Padahal saya cukup lama tinggal di Teluk Gong. Ya kan? Tapi karena udah lama gak ke situ. Waktu saya dari kota tua, saya bingung kok mana nih. Jadi begitu masuk dulu ada lapangan bola di tengah itu yang kayak kantor pos. Di sebelah kiri stasiun kereta kalau Bapak Ibu bisa bayangkan. Stasiun kereta di sini, ini jalan, ini lapangan. Dulu nggak begitu kan modelnya. Jadi pas saya di situ bingung karena persimpangan. Saya lagi lihat, saya naik motor nih. Ditintin dong, tintin. Saya geser dong, saya pikir, tintin. Saya geser lagi, tintin. Loh, saya udah mepet, saya pikir, apa lagi? Bapak Ibu, saya juga manusia juga nih. Udah 3 kali ditintin, udah saya mepet maksudnya. Tintin. Saya juga gitu juga saya. Nahan juga gitu loh. Ngerti gak Bapak Ibu? Jujur nih, saya mau jujur juga karena di mimbar ini. Nah coba saya mau nanya Anda, coba nih. Kira-kira kalau Anda di situ, ditintin, kita minggir dong. Kan lagi nyari lewat mana supaya saya nggak salah, titintin. Nah ini udah mepet, titintin. Kira kemana? Kalau Anda di posisi saya, jujur nih, ini di rumah Tuhan nih. Kalau Anda di posisi saya, kira-kira apa?
Oh nggak bilang, puji Tuhan, God bless gitu. Udah salaman dulu, salam kiri kanan salaman dulu. Saya pun hampir emosi. Lagi bingung cari arah ditintinin mulu. Coba bayangin, itu baru ditintinin loh. Belum ngomong keluar kan? Betul nggak Bapak Ibu? DLL aja Departemen Perhubungan berkata dari tahun 2000 melonjak keributan di jalanan. Coba bayangin, karena klekson, karena senggolan, karena didahului. Bayangin. Cuman gara-gara gitu, sepele banget. Belum lama yang pakai Fortuner keluarkan pistol itu Bapak Ibu lihat nggak? Coba yang itu pistol asli lo katanya coba. Maaf. Coba kenapa dia? Hal sepele kan? Tapi jadi emosi kan, dagingnya menguasai. Pelan-pelan nih. Kita mau belajar nih supaya kita diubahkan Tuhan. Amin. Amin. Itu sebab kita mau belajar nih. Oke, balik lagi. Jadi bertobat artinya gini Bapak Ibu. Saya berharap gini, bagi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, puji Tuhan. Tapi ini seharusnya membuat kita semakin peka kalau kita sudah bikin salah gitu loh. Pelan-pelan. Bapak Ibu, bagi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, bahkan yang sudah mengiring Tuhan cukup lama, bahkan yang sudah melayani, seharusnya kita lebih peka terhadap ini daripada orang lain gitu loh maksud saya. Supaya kita bisa antisipasi. Sebab ini diri kita bukan diri orang. Fokus kita. Kemarin kami pulang bertiga, saya istri sama anak. Anak saya bawa mobil. Tiba-tiba menjelang udah dekat rumah kami lah, Lipo Karawaci. Tiba-tiba ada mobil pribadi. Jadi depannya truk, kami itu di jalur 1, 2, 3, 4, jalur 3. Paling cepat di sini, kami yang kedua. Ini biasa truk sama truk. Jadi anak saya di sini, jalur 2. Tiba-tiba ada di depan sana truk, ada mobil pribadi, mau langsung mepet, baru udah mepet sekali. Kasih sen gitu, mau maksain gitu. Anak saya lagi bawa mobil, dia saya juga kaget karena saya lagi ngantuk saudara. Saya bilang kenapa? Bayangin loh, anak saya aja bisa emosi. Hanya gara-gara orang itu memang berisiko ya. Kita kan lari sekitar 80-90. Dia kalau tiba-tiba keluar dari belakang truk kan risiko di kita memang. Tapi bayangkan anak saya aja bisa agak emosi dalam arti begitu saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya maksud di poin pertama. Sebelum kita berangkat tidur di malam hari, coba cek kehidupan kita. Berapa banyak harus bertobat kita dari keputusan kita yang salah sepanjang hari. Perkataan yang salah kah, pikiran yang salah kah, tindakan yang salah kah, keputusan yang salah kah? Oke, poin yang kedua, klik lagi brother. Bagaimana supaya manusia roh kita kuat? Lagi? Nah ini, menghidupi firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan firman itu untuk mengajar kita, mendidik kita. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi firman itu didesain untuk manusia roh kita. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam Matius pasal 4:4, manusia tidak hidup dari roti makan saja, tapi apa? Dari firman. Yang Tuhan maksud apa? Manusia roh ini loh. Ya. Itu sebabnya perlu saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus ketika dia kuat rohnya, kuat firmannya, apapun pencobaan dia menang saudara. Dan tujuan Tuhan kan seperti itu. Roma pasal 6, pasal 8 supaya kita sama seperti Yesus. Di titik itu dewasa penuh, pertumbuhan yang sepenuhnya saudara. Itu target Tuhan. Ya, itu sebabnya seharusnya firman ini gak boleh jauh dari kita. Ini menu utama kita. Dan berita baiknya, kabar baik saudara gini loh. Hari-hari ini kan kita semua berlomba-lomba, ada banyak orang untuk hidup sehat, betul ya? Pola hidup sehat dimulai dengan apa? Pola makan yang sehat, betul ya? Kita berlomba-lomba untuk menikmati makan yang sehat. Tapi jujur maaf nih, numpang tanya. Kira-kira masih ada gak makanan yang sehat hari-hari ini kita temukan? Orang nanam sesuatu udah pestisida. Orang mau panen sayur disemprot pestisida. Panen buah disemprot pestisida.
Oke lah. Artinya kalau betul-betul yang sehat udah hampir nggak ada. Tapi masih bisa diupayakan. Tapi sekalipun bisa diupayakan, terbatas kita menikmatinya. Betul nggak? Karena untuk sehat tidak boleh makan semuanya. Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Bahkan untuk kalau kita ke dokter yang diet betul-betul sehat, ditakar semuanya. Betul nggak? Untuk makan sehat aja kita harus memilih dan ikut aturan. Tapi Bapak Ibu, berita baiknya, kalau kita mengkonsumsi firman Tuhan, kamu tidak perlu batasi kalorinya, tidak perlu timbang berapa banyak. Kamu bisa makan pagi, siang, sore, malam, tidur pun kamu bisa makan. Tidak dilarang dokter, dengar baik-baik. Iya, jadi seharusnya kita harus fokus, ini makanan terbaik yang penuh gizi yang berasal dari sorga, mana dari sorga yang menghidupkan bukan hanya roh kita, tapi bisa menyehatkan jiwa dan tubuh kita. Kenapa? Karena ini perkataan Tuhan yang komplit. Kita udah ke dokter konsultasi mahal, ditakar makanannya mahal. Coba bayangin. Tapi ini makanan terbaik yang seharusnya kita bisa konsumsi kapanpun dan dimanapun. Itu sebabnya mari Bapak Ibu berlomba-lomba menikmati makanan terbaik ini. Amin Bapak Ibu. Mari berlomba-lomba. Mari berlomba-lomba. Makanan yang tidak dibatasi kapan saja kita makan, sebanyak apa saja. Menyehatkan tubuh jiwa roh kita. Itu sebabnya harusnya lirik lagu slang yang terkenal itu. Saya bukan slanker, maaf. Tapi ada lirik lagunya menarik. Dia bilang begini. Ku tak bisa jauh dah. Pak Gembala ini slanker semua kah? Ini hafal semua lirik lagu ini. Bapak Ibu, waktu saya dulu penasaran lagu itu, saya sampai cari tahu, sampai saya penasaran cari ke info ke Bim pencipta lagu itu. Jadi ternyata saya pikir itu bicara tentang kekasih. Ternyata tidak, maaf. Dulu grup slang itu adalah pemakai narkoba berat. Itu sebabnya kalau mereka nggak makan narkoba, nggak bisa berkreasi, nggak bisa hidup. Jadi lirik lagu itu diciptakan waktu mereka lagi teler. Liriknya itu gitu, ku tak bisa jauh dari narkoba. Bayang saudara. Seharusnya kita, ciptaan baru kita tidak bisa jauh dari sini. Harusnya ku tak bisa jauh dari ini. Amin Bapak Ibu. Ku tak bisa jauh darimu. Ini firman ya. Harusnya begitu. Itu baru ciptaan baru. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya saya catat di situ supaya kita kuat, ada istilah saya 4 bahkan 5M. Membaca, merenungkan, melakukan. Terus apa? Membaca, mendengar, melakukan. Membagikan. Terus apa lagi? Mempublikasikan. Jadi harus dimulai dengan itu. Ayolah Bapak Ibu. Jadi itu sebabnya seharusnya di zaman modern ini kita dimudahkan. Karena kapan saja kan kita bisa pakai lewat teknologi, betul ya? Harusnya kita bersyukur kepada Tuhan lewat teknologi. Bergunakan sebaik-baiknya. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi makanan utama kita ini. Itu sebabnya dulu ada slogan, no breakfast, no Bible, no breakfast gitu loh. Harusnya ada itu. Ya. Klik lagi berikutnya, brother. Yang ketiga, bagaimana supaya manusia roh kita kuat? Hiduplah dalam doa dan puasa. Nah, saya bersyukur tadi di tempat kita ini juga kan ada kegiatan itu. Jadi Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Bahkan selalu berdoa. Bahkan Tuhan Yesus memberi contoh, pagi-pagi benar dia berdoa, tengah malam dia berdoa. Berdoa waktu memilih murid-muridnya, berdoa. Sebelum dia mengalami penyaliban, berdoa. Gaya hidupnya berdoa. Bagaimana supaya manusia roh kita kuat? Berdoa saudara. Berdoa itu artinya apa? Sepenuhnya kita tersambung kepada sumber segala sumber. Karena Yohanes 15 ayat 5 berkata, tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa. Kita diselamatkan Tuhan. Paulus berkata, kalau aku hidup hari ini itu karena Tuhan. Karena memang sungguh saudara, bisa gak kita sadari? Kalau bukan Tuhan kita gak bisa bernapas, gak bisa bergerak, gak bisa mikir, gak bisa apa-apa, betul. Kesadaran itu harus membuat kita untuk apa? Kita tetap berdoa, tersambung dengan Tuhan. Orang yang jarang berdoa katanya itu orang yang sombong, karena dia mengandalkan kekuatannya. Tapi orang yang berdoa artinya apa? Mengandalkan kekuatan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Dengar baik. Jadi tetaplah berdoa. Bahkan giat berdoa. Karena apa? Kita sedang tersambung kepada sumber segala sumber kita. Berdoa dan berpuasa. Ini 2 paket saudara. Sebenarnya 1 paket yang baik. Hari-hari ini salah satu tujuan sehat katanya berpuasa. Betul. Dokter Terawan waktu ada satu seminar di rumah sakit. Waktu beliau masih direktur rumah sakit RSPAD. Ada satu quote yang berkata begini. Jadi katanya hasil penelitian. Saya pernah baca juga dari seorang profesor dari Israel. Ternyata diteliti saudara. Secara keseluruhan secara bangsa. Ternyata orang Israel secara suku bangsa adalah orang yang paling sehat-sehat secara suku bangsa. Dulunya saya pikir orang Tibet. Kenapa? Orang Tibet itu kan airnya bersih di gunung. Makanannya tidak kena pestisida. Buah-buahannya sehat. Saya pikir itu. Ternyata orang Tibet di bawahnya. Secara bangsa. Waktu diteliti kenapa? Ternyata puasa 2 kali seminggu buat orang Israel itu Taurat mereka kerjakan. Menghasilkan kesehatan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, makan makanan sehat harus, istirahat yang cukup harus, tapi puasa pun itu baik. Tapi saran saya sebagai orang percaya, doa dan puasa itu jauh lebih baik. Menyehatkan tubuhmu, menyehatkan jiwamu, menyehatkan rohmu saudara. Kenapa? Karena kita tersambung kepada Tuhan sumber segala sumber kita. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya lihat Tuhan Yesus saja berdoa puasa. Paulus doa puasa, Musa doa puasa. Dan ketika Musa turun dari gunung itu, bayangkan kemuliaan Tuhan memenuhi hidupnya. Luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu, selain Anda sehat secara tubuh, jiwa Anda sehat, fisik Anda sehat, roh Anda sehat, doa dan puasa. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Khususnya ibu-ibu, amin. Amin. Ya. Berikutnya saudara ya, kita mau akhiri sebentar lagi. Bagaimana supaya manusia kita rohnya? Yang terakhir itu berkata-kata dalam bahasa roh. Bapak Ibu gini, ini firman Tuhan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh membangun dirinya, membangun imannya, membangun rohnya. Meskipun mungkin di luar sana, saya katakan ya, karena memang saya juga bikin perkataan yang begitu berani sekali. Dia bilangkan semua bahasa roh karismatik itu palsu gitu. Itu omongan dia lah. Tapi firman Tuhan berkata, siapa yang berkata-kata dengan roh membangun dirinya. Bagi kita yang percaya, kita bangun diri kita. Amin Bapak Ibu. Daripada kita ngomong yang sia-sia, ngomong berbahasa roh aja, itu membangun manusia roh. Amin Bapak Ibu. Kalau kau lagi misalnya rada emosi, daripada emosi kata-kata yang gak bagus keluar, ngomong bahasa roh, berbahasa roh aja. Gak peduli apa kata orang. Yang penting itu dari Tuhan, membangun manusia roh kita. Amin. Jadi hal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, itu sebabnya tugas kita melakukannya. Saya percaya kita akan bertumbuh. Supaya apa saudara? Kalau kita bertumbuh manusia roh kita kuat, maka akan terjadi seperti ini. Klik lagi. Lagi berada? Oke. Maka berkat kalau manusia roh kita kuat, maka kita diberi apa? Kemampuan untuk hidup benar. Dituntun, diarahkan. Kita bisa lebih taat, kenapa? Karena manusia roh kita itu kita mau gitu loh. Sehingga daging kita mau dikendalikan. Gitu loh saudara. Ibarat kalau kita punya maaf nih, anjing hitam dan putih. Mana yang lebih kuat? Tergantung yang mana yang Anda kasih makan lebih banyak. Kalau anjing putih Anda kasih makan lebih banyak, maka yang hitam lama-lama akan kalah. Tapi dibalik, kalau anjing hitamnya lebih banyak kasih makan, ini gak dikasih, ini kurus, bisa dikalahkan. Jadi kalau manusia roh kita, Anda kasih suplai makanan yang terbaik tadi, maka akan dimampukan hidup benar. Maka Anda akan berbuah. Bayangkan saudara. Berbuah. Bukan sekedar atribut kita ini. Kan ada banyak orang sekarang kan coba bicara agama kan bicara atribut yang dibangun supaya kelihatan apa yang di luar ini. Itu gak terlalu penting Bapak Ibu. Tuhan bilang dari mana pohon dikenal? Dari buahnya. Buahnya. Kalau kita makin kuat, makin dewasa pasti akan berbuah. Dan buah itu menyenangkan hati Tuhan saudara. Yang ketiga kita bisa kalahkan dosa. Karena kita hidup dalam roh. Dicatat di Alkitab Simson yang kuat itu. Dengan cuma satu tangan dia bisa kalahkan 1000 orang Filistin. Simson yang kuat itu. Tapi dengan godaan seorang wanita dia jatuh.
Bayangkan, fisiknya kuat, tapi dia kalah. Karena manusia rohnya nggak kuat. Tapi dibandingkan Yusuf, dicatat di Alkitab orang biasa, mungkin tubuhnya biasa. Bayangin saudara, tidak dicatat dia orang ikut fitness, enggak dicatat. Enggak dikatakan di rumah Potifar diangkat-angkat barbel, kagak. Tapi waktu digoda istrinya Potifar. Catatan orang Mesir Bapak Ibu, orang-orang Mesir yang kaya itu memang orangnya cantik-cantik. Itu sebabnya raja-raja Mesir punya permaisuri, punya gunik itu cakep-cakep. Karena dipilih yang pertama, yang kedua didandanin dengan rempah-rempah wangi-wangian. Potifar ini pejabat tinggi, istrinya pasti cantik. Terawat betul. Coba bayangin. Dan yang terawat itu bilang, nawarin loh, bayangin saudara. Ngeri banget ini. Tapi Yusuf fisiknya biasa, tapi dia manusia rohnya kuat. Dia bisa kendalikan dirinya. Dia berkata tidak kepada perempuan itu. Dan dia lari menjauh, bukan lari di tempat. Apa tante? Enggak begitu, lari dia jauh. Nah masalahnya sekarang kan banyak orang lari tapi gimana makin dekat gitu. Jatuh juga bos. Iya, dosa itu kan menggoda dia. Jauh, gak bisa. Saya pernah saksikan juga sama istri saya. Satu kali kami ada di BEC dulu di gereja Bethel, ada kan BEC, Bethel Empowering Center. Dulu salah satu saya di sana. Satu kali kami mentor satu gereja besar. Di bawahnya mall. Jadi ketika kami mentor, saya 2 orang diutus ke sana. Waktu mulai pementoran saudara, kan jemaatnya itu banyak saudara. Campur. Tiba-tiba ada satu perempuan, kok kayaknya sok akrab gitu loh sama kita. Mau kenalan, dekat, siapin makanan, minuman. Oke. Minggu berikutnya dia datang lagi. Karena gereja di atas, ini di bawah mall. Dia bilang, Pak Lut, udah makan belum? Belum. Karena pementoran itu jam 4 di sana. Kan tanggung gitu. Ayo makan dulu aja Pak. Aduh masih tanggung nih Bu. Gak apa-apa. Makan. Minggu kedua berikutnya dia lagi, Pak Lut pasti belum makan. Ya jam segitu kan gak makan dong. Jam 4 mana bisa kita makan, tanggung kan. Pak makan dulu Pak. Lama-lama saya bingung juga, ini perempuan kok saya mulu yang ditraktir. Satu lagi kagak gitu kan. Ya, mikir juga. Minggu pertama perempuan ini masih di depan saya duduknya, meja di tengah. Minggu kedua di samping dia. Loh. Saya sadar juga teman-teman, saya. Tiba-tiba dia pegang HP saya. Pak Lut HP-nya kok jadul banget sih, dia bilang. Lah emang kenapa? Besok saya ganti yang baru Pak gitu. Hah? Ganti yang baru? Enggak saya gak perlu, saya bukan pengusaha. Saya bilang enggak, diganti aja Pak. Minggu berikutnya dia lagi. 2 minggu berikutnya dibawa HP baru. Makasih, bagus banget gitu loh. Terus saya bilang, buat Pak Lut aja. Teman saya gak dikasih, saya doang. Saya bawa ke rumah, kasih tahu dong sampai di rumah. Kasih tahu saya dapat berkat nih. Pertanyaan nyonya rumah yang pertama, dari laki perempuan. Waduh Tuhan. Yang ngasih perempuan kan kita, perempuan Mi, saya bilang. Pertanyaan kedua lebih berat, cakep apa jelek? Ya Tuhan. Lihat orang manis. Saya mikir gimana ngomongnya. Cakep apa jelek? Udah menaik nih nadanya. Saya bilang manis. Dia bilang kembalikan. Atau saya banting nih barang. Oh ya udah besok saya balikin. Saudara, kita pun gak kebal dari godaan itu. Tapi kita tahu. Jadi minggu berikutnya saya gak datang 3:30. Saya datang jam 4:05 langsung ke atas. Karena saya udah tahu nungguin dia. Memang itu perempuan saudara. Ikut di ibadah, ikut pemerintahan. Anaknya udah jadi-jadi. Tapi karena mungkin dia punya uang, terawat baik-baik, harum. Cuman kan jadi menggoda kan. Tapi kita sadar nih. Harus menjauh seperti itu. Jangan lari di tempat. Jauh. Begitu selesai pemerintahan, saya gak pernah di situ lagi Bapak Ibu. Karena saya tahu bahaya buat saya. Jadi teman-teman, kita lanjutkan kehidupan kita. Kalau kita tahu itu berbahaya, jangan di situ. Amin teman-teman pria. Amin.
Jangan ibu-ibu yang ngomong, ini pria. Bisa kalahkan dosa. Yang terakhir sekali. Berkat manusia roh kita, kalau berkat apa? Kita akan berkemenangan. Artinya apa? Kita mampu mengatasi kesulitan. Seperti Daud, Paulus, dan para rasul. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir sekali. Suatu kali ada seorang penulis lagu. Boleh para teman-teman pemusik, boleh ke depan. Ada seorang komposer musik ya di tahun 70-an ini kalau nggak salah saudara. Namanya Ira Forrest Stanfield. Jadi suatu kali dia mengalami sakit yang sering di kepala dia. Waktu didiagnosa dokter, ternyata dia mengalami kanker ganas yang menyerang hampir separuh otaknya. Dia sangat kaget. Kemudian dia coba untuk ke dokter berikut, ternyata gitu. Sampai beberapa dokter bilang pulanglah. Waduh. Batinnya hancur waktu itu. Kemudian dia harus bagaimana gitu loh. Karena dia anak Tuhan. Dia tahu hanya Tuhan yang bisa menolong dia. Kemudian berdoa mencari Tuhan. Berdoa puasa. Sama seperti Daud waktu di Ziklag. Dia menguatkan imannya. Berdoa kepada Tuhan, mencari Tuhan. Sehingga mulai imannya, pengharapannya bangkit. Dia tahu bahwa Tuhan bisa menolong dia satu-satunya. Ketika dia percaya di titik itu. Pengalaman itu memberikan dia hikmat, menuliskan lagu-lagu yang luar biasa. Liriknya sangat sederhana tapi sangat memberkati. Saya boleh brother? Saya? Takut akan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku senang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Sambil kita bangkit berdiri, tahukah saudara, ketika imannya bangkit, manusia rohnya menjadi kuat. Dia percaya Tuhan pasti tolong dia. Perkataan dokter hanya hitungan minggu bahkan bulan, tapi lewat bulan dan tahun orangnya tidak mati. 17 tahun kemudian baru dia dipanggil Tuhan. Ketika imanmu, rohmu masih kuat, dengar hal-hal yang ajaib engkau akan alami. Naikkan pujian ini menjadi doa kita. Tak ku tahu kan hari esok. Boleh liriknya? Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku. Banyak hal tak ku pahami, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal yang kami tidak pahami Tuhan. Banyak hal yang kadang kami kalah dalam kehidupan ini.
karena persoalan situasi dan kondisi. Tapi lewat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami lebih fokus kepada manusia roh kami, kepada manusia batinia kami, supaya itu yang dikendalikan, mengendalikan tubuh dan pikiran kami. Maka dalam pimpinan roh Tuhan, kami akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Makin bertumbuh dan dewasa, bahkan berbuah-buah, sehingga kehidupan kami menjadi berkat. Sehingga seperti visi gerejamu di tempat ini, memenangkan banyak jiwa. Karena ketika roh kami kuat, kami dipimpin roh Tuhan, maka belas kasihan Tuhan menguasai hidup kami, melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Sehingga kehidupan kami menjadi berkat, mendatangi mereka memberitakan tentang Tuhan. Karena Tuhan adalah juru selamat kehidupan kami. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara Tuhan, biar kebenaran yang terus berbicara kepada kami. Biar setiap kami bertumbuh berkemenangan dan nama Tuhan dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Banyak hal tak ku pahami,